Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Sinau bareng Blabak Putih. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe ya. Kali ini dengan materi IPS, Kesultanan Islam di Nusantara. Ada 5 kesultanan yang akan kita bahas hari ini. Pertama-tama, kita akan membahas sejarah masuknya agama Islam di Nusantara. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-6 dengan mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Sejak saat itu, banyak pedagang muslim berdatangan ke Nusantara untuk berniaga dan menyebarkan agama Islam secara damai. Yang pertama, Kesultanan Islam Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berlokasi di Lok Semawe, Aceh. Samudra Pasai berdiri sekitar tahun 1267 Masehi atau di awal abad ke-12. Bukti sejarah di abad ke-13 adanya catatan dari Ibnu Battuta, seorang penjelajah muslim dari Persia. Dan di abad ke-14, Kaisar Cina memberikan hadiah melalui utusannya, yaitu Laksamana Cheng Ho. Pendiri Kesultanan Samudra Pasai yaitu Sultan Malik As-Saleh. Namun, di masa kejayaannya, di bawah pimpinan Sultan Malik At-Tahir II, Samudra Pasai dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan. Yang kedua, Kesultanan Aceh. Berlokasi di Kutaraja, Banda Aceh, berdiri di abad ke-15. Kesultanan Aceh mencapai masa kejayaannya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Beliau dinobatkan sebagai Sultan Aceh ke-12, membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya dengan berhasil memukul mundur Portugis dari Kesultanan Aceh. 3. Kerajaan Demak. Berlokasi di Demak, Jawa Tengah pada abad 15, setelah keruntuhan kerajaan Majapahit akibat Perang Saudara, Demak melepaskan diri dan berkembang menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Bukti sejarahnya adanya konogram atau tanda yang menunjukkan tahun yang disebut Candra Sengkala yang tertulis di bangunan Masjid Demak. Tertulis 1430 Saka atau 1480 Masehi sebagai tahun berdirinya Demak. Raden Patah atau disebut Raden Fatah yang artinya Raja Pembuka, menjadi raja yang pertama memimpin kerajaan Demak. Beliau memimpin kerajaan Demak pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Selanjutnya, Pati Unus berhasil membawa Demak menjadi kerajaan maritim. Di masa kejayaan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono, berhasil menyebarkan agama Islam hingga keluar Pulau Jawa bersama para ulama yang disebut sebagai Wali Songo. 4. Kesultanan Ternate. Berlokasi di Ternate, Maluku, Kesultanan Ternate menjadi kesultanan yang ikut menyebarkan agama Islam di timur Nusantara bersama Kesultanan Tidore. Masa kejayaan Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Beliau diangkat sebagai sultan setelah ayahnya Sultan Hairun dihukum oleh Portugis. Kemudian melakukan kerjasama dengan wilayah di sekitarnya untuk menyerang dan mengusir Portugis. Tindakan ini membuatnya dijuluki sebagai penguasa 27 pulau. Yang terakhir, Kesultanan Mataram Islam. Masa kejayaan Kesultanan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Agung berhasil menguasai beberapa daerah di Pulau Jawa. Pada masa pemerintahannya, Belanda sudah melakukan penjajahan di Nusantara. Terjadi perlawanan sebanyak 2 kali. Adapun peninggalannya berupa Pasar Legi Kota Gede dan masjid di Kota Gede. Sekian materi yang bisa disampaikan kali ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. Thanks for watching. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.